Oke rekan-rekan, selanjutnya masih di konsep dasar pembiayaan syariah. Poin pertama sudah dijelaskan oleh Rossi ya, yaitu tentang Qadrul Hasan. Masih di konsep pembiayaan syariah, poin kedua yaitu ada konsep dasar Baitul Mal wa Tamwil atau yang sering dikatakan BMT. Jadi Baitul Mal wa Tamwil ini adalah suatu gabungan dari Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Di mana Baitul Mal sendiri adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang sifatnya sosial keagamaan. Kegiatannya adalah menampung harta masyarakat dari berbagai sumber termasuk zakat, infak, sedekah, lalu menyalurkannya untuk kemaslahatan umat. Dan sedangkan Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkan dananya ke masyarakat tapi bersifat profit. Jadi yang tadi Baitul Mal itu bersifat sosial keagamaan dan Baitul Tamwil itu bersifat profit. Kegiatan utama dari Baitul Tamwil ini adalah mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi mikro dan kecil. Ya, jadi Baitul Mal wa Tamwil atau BMT ini merupakan suatu lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non-perbankan yang sifatnya informal. Karena BMT ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Oke, tadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian pembiayaan dan pembiayaan syariah, lalu ada konsep dasar pembiayaan syariah. Nah, sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu jenis-jenis pembiayaan syariah. Ya, masuk ke jenis-jenis pembiayaan syariah, di sini ada poin berdasarkan tujuan pembiayaannya. Jenisnya ada 4 jenis ya. Yang pertama ada pembiayaan dengan prinsip jual beli. Yaitu prinsip ini itu berhubungan dengan perpindahan kepemilikan barang atau benda yang tingkat keuntungan ditentukan di awal kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi jual beli ya. Jadi jual beli ini dibagi-bagi juga, ada poin-poinnya juga, ada 3 poin, yaitu ada yang pertama pembiayaan murabahah. Jadi secara sederhana pembiayaan murabahah ini berarti suatu perjanjian jual beli yang dimana penjualan barang seharga barang tersebut ditambahi keuntungan yang disepakati. Misalnya seseorang membeli barang kemudian menjual kembali dengan keuntungan tertentu. Jadi kita berjual beli dengan menambah keuntungan. Poin B-nya ada pembiayaan salam. Pembiayaan salam adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat tertentu dengan pembayaran harga terlebih dahulu. Dapat dikatakan pembiayaan ini adalah pembiayaan jangka pendek, yaitu antara 2-6 bulan saja. Poin C-nya ada pembiayaan istisna. Pembiayaan istisna ini dapat dikatakan sebagai akad jual beli. Akan tetapi, barang tersebut masih dalam proses pemesanan dengan syarat dan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan perjanjian tambahan biaya yang harus dibayar oleh nasabah dan sistem pembayarannya adalah dengan angsuran dengan barang diterima di akhir pembayaran. Jadi ini seperti sistem PO ya, pre-order gitu. Jadi kita pemesanan terlebih dahulu gitu. Nanti pembayarannya diangsur dan barangnya itu diterima pada akhir pembiayaan. Ya, lanjut ke poin 2 yaitu pembiayaan dengan prinsip sewa atau al-ijaroh. Transaksi ini juga masih sama ya, transaksi jual beli. Cuman dalam hal ini pengambilan manfaat atau objek transaksi yang dilaksanakan itu adalah jasa. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Selanjutnya nomor 3 ada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Dibagi menjadi 2 poin. Yang poin pertama ada pembiayaan musyarakah. Pembiayaan yang perjanjiannya adalah mencampurkan antara pemilik dana dan pemilik usaha pada usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Jadi sudah ada perjanjian antara pemilik dana dan pemilik usaha yang akan menginvestasikan atau menyimpan dananya membiayai usahanya tersebut gitu pada usaha tertentu. Poin B-nya ada pembiayaan mudharabah. Jadi pembiayaan mudharabah ini adalah perjanjian antara penanam modal dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Masih sama ya. Ya, masuk ke poin keempat, yaitu ada pembiayaan dalam akad pelengkap. Jadi diperlukannya akad pelengkap ini dalam melakukan pembiayaan, tujuannya untuk mempermudah dalam melakukan pembiayaan. Di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah hiwalah atau alih hutang piutang, di mana pemindahan hutang dari tanggungan seseorang yang berhutang kepada orang lain, di mana orang itu mempunyai hutang kepada yang memindahkannya. Yang poin B-nya ada rahan atau gadai. Rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
dan barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut dapat diperjualbelikan. Jadi itu berupa harta ya, si jaminan itu berupa harta yang dijadikan jaminan atas pembiayaan yang diterima oleh si peminjam itu, dan si harta itu bisa diperjualbelikan. Yang ketiga, yang C, ada qard. Qard adalah harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain agar dikembalikan sejumlah harta tersebut setelah ia mampu membayarnya. Oke, lanjut ke poin D. Ada wakalah atau perwakilan, di mana wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkannya hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang saja yang diberikan oleh si pihak pertama ini. Namun, apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang disyaratkan, maka semua resiko yang ditanggungjawabkan atas dilaksanakannya perintah tersebut adalah menjadi pihak pertama atau si pemberi kuasa. Yang E, ada kafalah atau garansi bank. Kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Jaminan atau garansi bank. Ya, sekarang kita masuk ke jenis pembiayaan syariah berdasarkan sifat penggunaannya. Yang pertama ada pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif. Dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produktif, perdagangan, maupun investasi. Yang poin kedua ada pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Lalu ada jenis pembiayaan berdasarkan keperluannya. Poin pertama ada pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan seperti peningkatan produksi atau untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility, outlet, dan dari suatu barang. Poin keduanya ada pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal, capital goods, serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Sekian video presentasi dari kelompok 11, saya Rahayu Hanifah dan Rosilawati. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat, ada ilmu yang bisa kalian ambil. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk sama-sama menambah ilmu. Kita masih sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.